Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Neneng. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai penerapan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Pitagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat, mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pitagoras, atau pada bangun ruang misalnya, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Apakah kalian pernah bermain benteng-bentengan? Kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Benteng lawan berada di 80 meter sebelah utara dan 60 meter sebelah timur dari benteng kalian. Bagaimana menentukan jarak kalian dengan benteng lawan kalian? Masalah ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Namun sebelumnya, kalian simak terus video berikut. Yang pertama, teorema Pitagoras pada sistem koordinat. Perhatikan, setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi ini garis yang tidak sejajar yang warna pink ini merupakan garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Maka disebut dengan hipotenusa. Dari segitiga siku-siku, dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Sehingga kalian bisa menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Tentukan jarak antara titik A min 5,3 dan B 3,4. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah pertama kita gambar dulu kedua titik, yaitu titik A dan titik B pada bidang kartesius. Titik A min 5,3 berarti X-nya min 5, Y-nya 3. Kemudian titik B 3,4, X-nya 3, Y-nya min 4. Selanjutnya tarik garis sehingga menghubungkan kedua titik tersebut. Kita tarik garis ya. Selanjutnya, apabila ditarik garis dari titik min 5,3 dan 3,4 yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang sisi tegaknya 7 satuan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Jadi panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan. Sehingga kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Nah, maka di sini AB kuadrat sama dengan, karena AB merupakan sisi miring atau hipotenusa, sama dengan 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 49 ditambah 64. AB kuadrat sama dengan 113. Maka
AB sama dengan akar dari 113. Jadi, jarak titik A dan B adalah akar 113 satuan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya, teorema Pitagoras pada bidang datar. Nah, tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, ini adalah daerah yang diarsir. Nah, daerah ini membentuk bangun setengah lingkaran. Kalian masih ingat rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, karena setengah lingkaran maka dibagi 2. Nah, VR kuadrat. Nah, yang belum diketahui adalah unsur R atau jari-jari. Maka kita bisa mencari dulu R-nya. Nah, R merupakan setengah dari sisi salah satu sisi siku-siku ya. Maka kita misalkan X. Kita bisa mencari dulu nilai X-nya. Maka X kuadrat sama dengan, karena X merupakan sisi siku-siku, maka sisi terpanjangnya 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. X kuadrat sama dengan 400 dikurang 256. X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar dari 144. X sama dengan 12. Karena di sini R-nya setengah dari X, maka R-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke rumus. Luas sama dengan 3,14 kali 6 kali 6 dibagi 2. Maka luas sama dengan 113,04 per 2. Nah, ini luas daerah yang diarsir. Selanjutnya, teorema Pitagoras pada bidang ruang. Nah, misalnya di sini tentukan panjang AG dari bangun berikut. Di sini ada bangun balok dengan panjang 10, lebar 5 dan tinggi 6. Yang ditanya adalah AG. AG merupakan diagonal ruang ya. Diagonal ruang balok ABCDEFGH. Nah, bagaimana cara mencari panjang AG? Nah, langkah pertama, kita tarik garis dari A ke C. Namun, panjang AC belum diketahui. Jadi, langkah pertama kita harus mencari dulu panjang AC. AC merupakan diagonal bidang ya. Diagonal bidang ABCD. Maka ABC membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Sehingga AC kuadrat sama dengan, karena AC merupakan sisi miring atau hipotenusa, karena tepat berada di depan sudut siku-siku. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB berapa? 10 ya. Itu 10 kuadrat ditambah BC-nya 5 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 100 ditambah 25. Sehingga AC kuadrat sama dengan 125. AC sama dengan akar dari 125. Sehingga AC sama dengan akar. Nah, 25 dikali 5. Jadi, cari bilangan yang bisa diakar kuadratkan, kemudian dikalikan hasilnya 125, yaitu 25 kali 5. AC sama dengan akar dari 25 adalah 5 akar 5. Maka panjang AC-nya 5 akar 5. Selanjutnya, kita bisa mencari panjang AG. Perhatikan segitiga ACG. Maka siku-siku di C. Sehingga AG merupakan sisi miring atau hipotenusa karena berada di depan sudut siku-siku. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan 5 akar 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 125 ditambah 36. Maka AG kuadrat sama dengan
161. Sehingga AG sama dengan akar dari 161. Selanjutnya, teorema Pitagoras pada permasalahan nyata. Nah, misalnya di sini dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 8 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 17 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat tersebut diukur berdasarkan ketinggiannya. Maka penyelesaiannya kalau kita gambarkan atau ilustrasikan seperti ini kurang lebih. Di sini ada A, B, C, D, di mana A sebagai radar, B sebagai kapal induk, C sebagai pesawat, dan D sebagai pesawat. Jarak radar ke kapal induk tadi 8 km, kemudian jarak pesawatnya 10 km dan 17 km. Yang ditanya adalah jarak kedua pesawat tersebut. Nah, maka kita bisa mencari jarak pesawat yang pertama ya, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. BC kuadrat sama dengan 36. BC sama dengan akar 36. Maka BC sama dengan 6. Jadi jarak pesawat pertama adalah 6 km. Kemudian jarak pesawat yang kedua, kita mencari panjang BD. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang AB kuadrat. AD kuadrat 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 289 dikurang 64. BD kuadrat sama dengan 225. Maka BD sama dengan akar 225. BD sama dengan 15. Nah, maka selisihnya DC sama dengan BD dikurang BC. DC sama dengan 15 dikurang 6. DC sama dengan 9. Jadi jarak kedua pesawat tersebut adalah 9 km. Nah, itulah tadi materi mengenai penerapan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.